Terkait dengan ayat nasah tadi, ada ayat nasah yang jelas sebetulnya kalau saya kira ya, dan sekarang juga dipakai, yaitu tentang waris, di mana ada ayat kan apabila kematian akan mendatangi gitu ya, ada tanda-tanda kematian maka berwasiatlah gitu ya. Kemudian ada itu memang ayatnya itu tidak eksplisit tidak eksplisit menasah itu, tapi kata Rasulullah tidak ada wasiat untuk ahli waris gitu, hadis di nasahnya itu. Jadi saya kira itu jelas ya tentang nasah itu akan oleh dinasah, tapi oleh hadis Rasulullah, meskipun Rasulullah tidak menyebut ayat ini gitu. Kemudian yang satu lagi nih, hadis yang 1166 ini tadi dikatakan bahwa ini kalau kita diserang. Jadi saya kira ini juga identik dengan perang Palestina sekarang, di mana di sini kan berjihad itu antara lain di samping jiwa, tapi ada harta dan lisan ya. Jadi saya kira kalau kita sekarang ini paling dalam kapasitas harta dengan lisan gitu ya. Saya kira bisa. Yang tentang waris itu ayatnya sebelah bagian bawah. Letaknya hafal, nomornya hilang, redaksinya juga kalau ada waktu sebelah ya gitu kan. Jadi di situ disebutkan wasiat itu ya ibu ya betul. Intinya dalam ayat tersebut itu adalah ya boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Dikatakan ahli waris itu yang sekarang mendapatkan pembagian waris sesuai dengan surat An-Nisa, ayat tentang waris itu. Nah dalam ayat yang Al-Baqarah itu, sebentar Pak, saya suka penasaran. Quran surat Al-Baqarah ya, surat apa namanya ini? Intinya Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat. Ya intinya dalam Al-Baqarah itu ada ayat yang menjelaskan tentang juz'at Al-Baqarah juz'at yang menjelaskan tentang memberikan wasiat kepada ahli waris. Mayoritas ulama ini yang tadi kan saya menjelaskan, mayoritas ulama ada minoritas. Mayoritas ulama itu mengatakan nasab itu ada, nggak bisa dipikir itu. Dan di antara contoh yang selalu mereka sampaikan itu adalah tadi tentang ayat waris. Waris itu wasiat itu dalam Al-Baqarah itu dikatakan boleh kepada ahli waris. Tapi kemudian mereka mengatakan ayat ini dinasah oleh ayat tentang waris yang ada di dalam Quran surat An-Nisa. Jadi Baqarah itu bukan boleh, tapi perintah. Oh iya perintah. Apabila ada tanda kematian datang, mereka berwasiat. Ya perintah anaklah berwasiat kepada orang ini. Berwasiat kepada ahli waris yang Al-Baqarah itu. Tapi kemudian mayoritas ulama berpendapat ayat ini dihapus oleh ayat waris yang di dalam surat An-Nisa. Artinya ahli waris itu hanya mendapatkan hak waris, tidak boleh mendapatkan wasiat. Yang kedua, nasah ini juga dilakukan oleh Quran hadis Nabi. Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris. Allah itu sudah memberikan hak atau sudah mengatur hak kepada yang berhak. Maksudnya waris ya. Siapa saja mendapatkan hak waris. Wala wasiyata li waris, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini dianggap menghapus yang Al-Baqarah itu. Dan itu betul. Menurut ulama berpendapat nasakh itu ada, salah satunya adalah tentang itu. Tapi ulama yang kedua berpendapat sebetulnya bukan nasakh itu. Kata ulama yang kedua ini, tapi jumlahnya minoritas ya. Sebetulnya tidak nasakh. Tapi maksud dalam ayat itu adalah ini Pak, kan ada kalimat bunyi begini, ada kaidah fikih bunyinya begini.
Al-hukmu taduru ma'ilati. Hukum itu berputar dengan ilahnya, dengan sebabnya. Ketika sebabnya ada, maka hukum ada. Ketika sebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Nah, Al-Baqarah itu kenapa boleh memberikan wasiat kepada ahli waris? Itu karena memang ada ilahnya ketika itu, di mana dulu itu ahli waris itu betul-betul tidak diperhatikan. Banyak orang yang justru malah orang tua itu tidak memperhatikan ahli waris. Maka demi menjaga keamanan ahli waris, maka orang tua boleh memberikan wasiat harta kepada ahli waris. Nah, ilah ini kemudian hilang. Kondisinya ahli waris itu dulu aman, maka muncullah yang namanya ayat tentang waris. Berarti ini itu ditinggalkan, tapi bukan berarti dinasah. Dia tidak berlaku lagi, tanda petik itu bukan karena dinasah oleh ayat waris, karena ilahnya yang hilang. Pertama itu. Yang kedua, maksud wasiat dalam Al-Baqarah itu bukan wasiat harta. Menurut pendapat yang kedua ya. Tapi wasiat di situ adalah wasiat yang sifatnya nasihat. Kata seperti misalnya ada orang tua yang mau meninggal, misalnya wasiatkan kamu jangan tinggalkan sholat, gitu. Nah, tapi kalau wasiat harta itu tidak boleh kepada mereka. Artinya sebetulnya tidak bertentangan antara Al-Baqarah dengan An-Nisa. Tapi memang betul Pak, tidak dipungkiri bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya Al-Baqarah itu wasiat harta yang kemudian dinasah oleh ayat tentang waris. Cuma yang selalu dikritiki oleh mereka yang menolak adanya nasah itu adalah tidak ada kalimat tegas dari Rasul. Karena begini, kita tentang nasah itu banyak, tapi selalu para ulama itu ada beda pendapat di situ. Ayat ini menasah ayat ini menasah dengan ini gitu. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Oh, yang menasah ayat ini bukan ayat ini, tapi ayat ini. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk langsung dari Rasul bahwasanya ayat ini menghapus ayat ini, tidak ada. Makanya sedikit ya, Dr. Jason Auda dalam kitabnya itu tentang nasakh itu beliau mengatakan di antara permasalahan dalam nasakh itu adalah tentang tasrihul at-tasrih nasakh, kalimat dari Rasul tentang nasakh yang tidak ada. Itu kata beliau. Jadi Nabi tidak pernah menjelaskan walau satu ayat, walau satu kalimat yang menjelaskan ayat ini menasakh ayat ini. Termasuk beliau berpendapat begini, jasa itu kayak tentang ziarah kubur. Selalu yang berpendapat nasakh itu alas contoh nasakh itu adalah dulu ziarah kubur itu dilarang, tapi sekarang dibolehkan. Dan itu dalam satu redaksi. Untuna itu pernah ziarah kubur fasullah. Dulu kami pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarah hadis Nabi. Itu bukan ada nasakh. Tapi kata beliau sebetulnya ini bukan nasakh, tapi ini adalah keberadaan dan ketiadaan ilah. Dulu tuh Nabi mengharapkan yang namanya ziarah kubur karena ada ilah. Ilah itu apa? Banyak orang yang menyembah kuburan karena kemusyrikan masih banyak ketika itu. Tapi ketika ilah ini tidak ada, orang sudah tidak ada lagi yang menyembah kuburan, maka kemudian Rasul menyuruh ziarah kubur. Jadi bukan bahasanya kata beliau bukan menasakh, tapi karena memang ilahnya yang tidak ada. Makanya Indonesia melihat ini sebetulnya hanya masalah istilah sebetulnya. Ujungnya hanya masalah istilah. Hapus. Tapi di sisi lain untuk kasus ziarah kubur ya itu hanya istilah. Tapi di sisi lain memang betul tidak ada kalimat bukan yang masalah ziarah kubur ya. Ini masalah yang lain ya, tentang ayat-ayat yang lain. Yang kemudian para ulama ayat ini menasakh ayat ini. Memang tidak ada hadis Nabi dari yang menjelaskan Al-Baqarah ayat sekian dihapus oleh Al-Maidah ayat sekian, tidak ada. Ini kebetulan 180. Betul ya. Kutiba alaikum ila ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidayni wal aqrabin ya. Nah, itu tentang nasakh itu. Tapi ya itu perdebatan para ulama ya. Dan tidak mungkin mayoritas ulama itu berpendapat nasakh itu ada dalam
di antara paper yang sedang saya tulis itu dan hampir diterbitkan itu tentang nasakh itu. Jadi ada dua ulama yang berpendapat nasakh itu tidak ada. Saya hanya deskriptif aja, hanya menjelaskan aja, tidak mengambil porsi untuk menilai pendapat ulama tersebut, tapi hanya mendeskripsikan bahwasanya memang ada ulama yang menolak menasakh Al-Quran, tapi sekali lagi jumlahnya minoritas. Wallahu a'lam. Sebenarnya kalau dilihat memang kalau dia merasa istilah mungkin ada benarnya juga. Betul. Juga nasab waris tadi. Ya. Karena kondisional kan, itu seperti ini, dia datang lihat ini. Jadi istilah menghapus Allah saya itu kan menghapus kan? Menghapus. Jadi mungkin istilah menghapusnya itu siapa kata itu dihapus orang tidak ada. Termasuk istilahnya mungkin tidak pas ngasih bisa jadi kalau dia berapa. Karena alasannya gini, pendapat yang kedua itu, kalau ada ayat Al-Quran yang dinasakh, artinya dihapus, seakan-akan Allah itu tidak tahu peristiwa yang akan terjadi. Paham ya? Contohnya begini, kan ada hadis Nabi perintah untuk hijrah. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Nanti di akhirat itu kata Allah, orang-orang yang meninggal karena dizalimi dalam suatu negara itu akan ditanya oleh malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kekeh tinggal di situ? Gitu. Dalam kondisi lemah, kenapa tidak hijrah tadi? Nah, ini kan yang dijadikan alasan oleh orang-orang tanda petik oknum salafis yang menyalahkan rakyat Palestina. Rakyat Palestina itu bunuh diri mereka buat orang salafi ini. Karena secara logika tidak mungkin bisa mengalahkan Israel. Gitu. Dan akhirnya mereka berdalil dengan firman Allah ini. Tidakkah mereka itu nanti ketika dia akan ditanya, kenapa kalian tidak hijrah saja? Kenapa harus menetap di Palestina? Kata mereka. Tapi kan ada ayat Allah yang lain yang menjelaskan supaya tadi waqatilul musyrika waqatilul fi sabilillah alladziina yuqatilunakum, perangilah di jalan Allah sesiapa yang mau memerangi. Nah, ini kan kesannya ayat yang kedua ini menghapus ayat yang ini. Tapi sebetulnya kata Jasir Allah itu sebetulnya tidak menasakh, tapi ilahnya ketika itu perintah untuk keluar itu karena Rasul itu dan umatnya sangat kecil di Mekah itu, tidak ada yang akan berpotensi untuk membela, makanya ada perintah untuk hijrah. Tapi rakyat Palestina sekarang walaupun mereka minoritas, tapi di sekitarnya itu kan umat Islam. Jadi yang berdosa bukan rakyat Palestina, tapi yang berdosa itu adalah para penguasa negara Arab di wilayahnya itu yang berdosa, yang harusnya menolong. Jadi bukan terjadi nasakh, tapi ilahnya yang ada atau tidak. Ujungnya memang betul masalah istilah. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Yang kedua, betul bahwa ini berperang dengan harta dan sebagainya, konteksnya kekinian tentang Palestina. Ya, kita tidak bisa berjihad, ya setidaknya kita dengan doa atau menitipkan sebagian harta kepada Palestina, ya, rakyat Palestina. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak. Ada hadis yang tidak diamalkan sahabat itu. Tadi yang saya catat baru tentang sholat tanpa alasan, sholat jamaah tanpa alasan apapun, kemudian tentang mencambuk. Itu satu lagi. Satu lagi yang minum khamar. Minum khamar. Siapa yang minum khamar maka cambuklah. Kalau mengulangi keempat kali maka itu yang kedua kan, hadis yang kedua. Ya, ada tiga atau memang cuma dua? Saya kira tiga. Tadi saya bilang tiga. Takut salah. Tapi saya bilang empat. Kemudian satu lagi, kalau tadi hadis 1165 yang siapa yang mati sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk jihad. Nah, ini definisi tidak punya keinginan untuk berjihad itu definisi keinginan jihad berperang. Jadi semua orang harus punya keinginan itu, ataukah jihad dalam arti luas seperti jihad melawan hawa nafsu dan sebagainya, atau seperti apa maksudnya? Kalau konteks hadis yang ini jihad sini maksudnya ini angkat senjata. Jadi semuanya harus punya keinginan itu gitu. Kalau dalam konteks sekarang, kalau saya memahaminya, siapa yang tidak peduli dengan saudaranya yang sedang
berjihad. Kalau konteksnya dulu itu kan yang namanya dulu itu kan gini ya, zaman Rasulullah umat Islam itu sedikit dan umat Islam itu ada di sekitar Rasulullah. Peperangan jedanya itu tidak lama antara perang dengan perang ini. Dan kesetiaan untuk berperang itu yang menjadi tolak ukur orang itu beriman atau munafik. Kalau perang Tabuk ya, kalau perang Tabuk itu kan umat Islam baru berangkat. Dari sekian umat Islam yang berangkat itu ada dua kelompok yang tidak berangkat. Yang pertama orang-orang munafik dengan tokoh yang Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua 3 orang sahabat. Dia malas perang, bukan nggak mau tapi hoream gitu. Udah mata jauh panas gitu kan. Akhirnya mereka tidak mau ikut berperang. Kemudian Rasul pulang, datanglah wahyu kepada beliau. Dari sekian sahabat Nabi ada 3 sahabat Nabi yang tidak ikut berperang. Maka kan hukumannya langsung turun ya dari Allah. Biarkanlah mereka. Artinya jangan kau ajak ngobrol mereka. Perintah Allah kepada Rasul. 3 sahabat ini hanya dicuekin oleh Rasul. Sampai akhirnya mereka kan gelisah kok dicuekin terus gitu. Kemudian turunlah firman Allah setelah beberapa minggu bahwasanya mereka sudah betul-betul taubat. Hanya Rasul baru diizinkan lagi oleh Allah untuk berbicara dengan mereka. Nah, hukuman Allah ini oleh para ulama itu untuk mengukur tentang keimanan 3 sahabat Nabi ini. Apakah memang dia beriman, ataukah mereka sampai dengan orang-orang munafik yang tidak mau berperang? Kalau orang munafik ini sama Rasulullah dibiarkan karena otaknya demikian, dia tidak mau ikut berperang, berarti dia munafik gitu. Tapi kalau yang 3 sahabat ini ternyata berpengetahuan mereka tidak mau ikut berperang karena udara panas gitu, karena capek lelah gitu. Tetap walaupun kemudian dihukum. Nah, jadi dulu konteks zaman dulu itu untuk mengukur keimanan atau tidak itu ukurannya itu adalah kesediaan untuk berperang. Nah, kalau dimaknai dengan konteks sekarang, kalau saya memahaminya, maksud tidak pernah ada keinginan untuk berjihad itu artinya orang yang tidak empati dengan saudaranya yang sedang berjihad. Karena nyatanya banyak umat Islam yang justru malah menyalahkan rakyat Palestina yang sedang berjihad. Kayak orang kafir mau membela Israel mah wajar lah itu. Tapi kalau umat Islam malah membela Israel justru parah. Di antaranya itu adalah teman saya Riyad Bajrai. Bapaknya di YouTube nanti. Namanya Riyad seperti ibu kota Saudi ya. Riyad Bajrai. Itu teman saya bersih. Aduh itu pendapat-pendapatnya parah sekali. Justru malah menganggap rakyat Palestina itu seperti apa ya? Seperti anjing itu seperti apa? Tapi dia kondisinya lagi sama, pakai peci, pakai ini, banyak jemaahnya. Bahkan video terakhir tadi malam saya lihat, saya menantang untuk bermubahalah sumpah antara saya yang menyalahkan rakyat Palestina dalam tragedi Palestina sekarang dengan siapapun yang membela Palestina. Sumpah kalau pendapat saya benar, maka yang membela rakyat Palestina dapat laknat. Kalau pendapat saya salah, saya mendapat laknat. Ini semakin error. Ada muamalah dan sebenarnya kalau dia latar belakang itu Oktober itu orang kan ya kan ini gara-garanya 7 Oktober. Padahal kalau saya pikir juga kita selalu umat Islam ya, mereka itu pasti latar belakangnya sangat kuat sampai penyerangan. Kan sebelumnya kita lihat yang namanya rakyat Palestina itu hampir setiap saat gitu kan di intimidasi atau bahkan oleh orang saya antara lain kan oleh kelompok itu dibongkar kemudian dijadikan monumen mereka, kemudian kalau di Padang itu kan mereka lempar pakai batu ya sama senjata dibunuh banyak korban menjatuhkan itu hampir berlangsung setiap saat gitu kan belum lagi masalah penculikan kan anak-anak. Jadi kalau melihat begitu saya kira jangankan orang Palestina sendiri, kita sendiri kan melihat begitu kan sedih kan, berontak gitu. Nah ini sebetulnya itu akumulasi dari proses itu sebetulnya, makanya dia saya kira juga tidak sembarang
mereka kemungkinan ingin balas dendam tingkat perempuan itu, jadi mereka itu sudah merencanakan jauh-jauh hari secara matang, karena mereka yang namanya Israel kan gereja kuat juga, makanya dia bisa berhasil itu pasti saya kira merancang sedemikian rupa dengan sama. Saya kira dari wajar kalau dilihat dari latar belakang itu. Pak Haji Ajar kemarin cerita, beliau pernah keliling Palestina ya, bukan hanya ke sekitaran Masjidil Aqsa tapi ke Jericho. Jadi Palestina itu benderanya ada, negaranya ada, tapi dikuasai oleh negara lain. Bahkan kata beliau setiap sudut gang itu pada itu wilayah Palestina, tapi justru malah dijaga oleh tentara Israel. Ya, itu kan berarti tidak berdaulat gitu, penjajahan. Ya wajar, betul wajar kalau misalnya kekesalan itu, kekecewaan itu terakumulasi dalam tanggal 7 Oktober kemarin. Nah, orang yang menyerang rakyat Palestina ini, kalangan umat Islam yang menyerahkan rakyat Palestina ini, pandangannya itu hanya kepada 7 Oktober saja. Gara-gara Hamas menyerang Israel, akhirnya inilah akibatnya. Padahal sudah damai ini sebelah mana? Gaza itu diisolir, listrik nggak boleh masuk, makanan nggak boleh masuk. Itu namanya bukan perdamaian. Allah Ta'ala. Itu yang saya kemudian jadi rumah mereka terus itu darat yang melebar kemudian mereka masa mereka diam saja kan pasti berontak kan. Jadi bukan seperti itu kesalahan mereka. Ya mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada mereka. Ada lagi? Cukup ini. Iya, saya ada acara juga di kampus jam 8. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.